Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Khususnya kelas 8 ya, kelas 8A, 8B, 8C, dan kelas 8D. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai pola bilangan. Nah, sebelumnya kita akan mereview dulu tugas pertemuan sebelumnya ya, tentang matematika. Pertemuan sebelumnya kita telah melihat video mengenai motivasi matematika dan ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai manfaat matematika bagi diri kita sendiri apa? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua yaitu mengapa saya perlu belajar matematika, dan yang ketiga adalah bagaimana sejarah matematika tersebut. Nah, di sini ada jawaban dari salah satu teman kalian ya. Ini hanya contoh saja. Yang pertama, manfaat matematika bagi diriku ya, yaitu mengasah logika. Yang kedua, cara berpikir menjadi sistematis, mampu menyelesaikan masalah dengan logis dan bertahap. Lalu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti untuk jual beli, kerja kantoran dan lain sebagainya. Itu yang pertama, bagus nih. Yang kedua yaitu mengapa saya perlu belajar matematika, agar kita mengerti bagaimana memecahkan masalah yang berkaitan dengan angka-angka seperti panjang, lebar, luas, dan volume. Nah, jadi matematika itu tujuan utamanya itu yaitu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan angka-angka. Selanjutnya, bagaimana sejarah matematika. Nah, di sini tidak dipanjang lebar ya. Sebenarnya sejarah matematika itu sangat panjang sekali. Tapi asal matematika itu dari mana? Matematika itu berasal dari pemikiran ya, pemikiran manusia. Dari filsafat-filsafat manusia ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu siswa dapat memahami pola bilangan dan contohnya ya. Jadi materi kita sekarang adalah pola bilangan. Nah, setelah pembelajaran ini kalian harus bisa menjawab minimal pertanyaan-pertanyaan yang 5 ini. Mengenai lanjutkan pola-pola bilangan berikut ya, 6 suku berikutnya. Yang pertama ada 0, 2, 4, 6, 8. Lalu suku berikutnya itu angka berapa ya, minimal ada 6 ya. Di sini ada 5 soal, nanti kalian harus bisa menyelesaikannya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskannya ya dari awal. Yang pertama, pola bilangan. Dari kalimatnya saja ada 2 kata ya. Ada kata pola dan ada kata bilangan. Tahu pola? Nah, kalau kita lihat ya, pola artinya adalah bentuk yang teratur. Sedangkan kalimat yang kedua adalah bilangan. Nah, bilangan kalau di dalam matematika itu adalah artinya konsep yang menyatakan kumpulan. Jadi pola bilangan itu adalah susunan bilangan-bilangan yang memiliki bentuk yang teratur atau yang berpola. Nah, beberapa pola bilangan yang sering kita gunakan ada pola bilangan ganjil dan bilangan genap. Yang pertama bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Terus berapa lagi? 11 ya, dan selanjutnya ya. Masih ingat kan ya bilangan ganjil itu ya? Apa bilangan ganjil, masih ingat? Bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2 ya. Kalau dibagi dengan 2 maka hasilnya akan menjadi 0, ya, atau bilangan tersebut akan ada desimalnya ya, ada koma-komanya ya. Yang kedua adalah bilangan genap. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya, selanjutnya adalah 14 dan selanjutnya masih banyak ya.
Pada bilangan ganjil dan bilangan genap di atas dapat dilanjutkan dengan adanya keteraturan susunannya, yaitu selalu ditambah dengan 2 bilangan sebelumnya. Misalkan bilangan ganjil 1, 3. Nah, coba 1 ditambah 2 adalah 3 ya. Setelah 3, 4, 5 tuh kan angka 5 lagi. Setelah 5, 7 ya. Jadi bedanya 2, 2, 2, semuanya 2. Begitu pula dengan bilangan genap. 2, 2, 2 ya bedanya. Selanjutnya ada pola bilangan persegi. Nah, bilangan persegi itu 1, 4, 9, 16. Nah, angka-angka ini dari mana? Coba kita lihat. Nah, ini titiknya ada 1, noktahnya ada 1. Selanjutnya ini ada 4 ya. Ini bentuknya persegi. Titiknya ada 4, noktahnya ada 4 ya. Selanjutnya ada gambar lagi. Ada berapa itu? Ada 9. Nah, selanjutnya kalau dihitung lagi ada 16 ya. Itu kan bentuknya seperti persegi ya. Nah, ini karena bentuknya seperti persegi, maka disebut sebagai bilangan persegi. Selanjutnya lagi ada lagi 16 lagi ya. Pola bilangan persegi diperoleh dengan mengkuadratkan bilangan asli secara berurutan, yaitu sebagai berikut ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Kalau 1 kuadrat itu artinya 1 kali 1 sama dengan 1 ya. 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Maka bilangan persegi disebut juga bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2 ya. Seperti itu ya. Kalau dilanjutkan bisa? Pasti bisa. Oh, coba. Pola bilangan persegi itu 1, 4, 9, 16. Setelah 16 berapa? Ya, betul ya. 25. Kenapa 25? Karena 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. Setelah itu 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36 ya. Dan selanjutnya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Bilangan-bilangannya itu adalah 2, 6, 12, 20 dan selanjutnya. Nah, ini angka 2 ini ya, bilangan 2 ini 2, gambarnya 2, terus ada lagi noktah atau titik-titiknya, yang kedua adalah 6 buah. Ini bentuknya seperti persegi panjang ya. Nah, ada suku yang ketiga, kalau dihitung lagi ada 12. Bentuknya itu juga sama, persegi panjang ya. Selanjutnya ada berapa itu? Ada 20 ya. Pola bilangan persegi panjang diperoleh dengan cara, nah, bentuknya seperti ini. 1 dikali 2 sama dengan 2 ya. Ke bawah tuh ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 4 12. Nah, bukan 12 ya. 4 kali 5 20. 5 kali 6 30. Selanjutnya berapa? 6 dikali 7. Selanjutnya 7 dikali 8 dan sebagainya ya. Selanjutnya seperti itu ya. Jadi kalian pasti bisa melanjutkan bilangan-bilangan tadi ya. 2, 6, 12, 20, 30. Setelah itu berapa? Coba. 6 kali 7 berapa? Nah, segitu ya. 6 dikali 7 itu 42 ya. Selanjutnya lagi 7 kali 8 berapa? Ya, sudah ya. Itu untuk latihan. Selanjutnya lagi ada pola bilangan segitiga yang D ya. Bilangan segitiga itu 1, 3, 6, 10, 15, 21. Nah, kenapa disebut pola bilangan segitiga? Ini asalnya dari gambar di bawahnya. Itu ada angka 1 itu dari titiknya 1 ya, noktahnya 1. Segitiga lagi 3, itu yang satunya lagi 6, 10, ada 15.
Nah, kalau 21 berarti titik-titiknya ada 21, membentuk sebuah segitiga. Nah, ini kenapa disebut sebagai pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga diperoleh dengan cara, coba kita lihat. Nah, ini yang pertama adalah 1 ya. Jadi 1. Terus suku yang kedua adalah 1 ditambah 2, 3. Suku yang ketiga 6 itu dari mana? 1 ditambah 2 ditambah 3, 6. Terus 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. 15 dari mana? Penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Selanjutnya 21 dari mana? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai angka 6 ya. Sampai suku keberapanya. Nah, mungkin kalian bisa melanjutkan pola bilangan setelah 21 itu berapa? Berarti setelah 21 itu ya, atau bilangan yang ketujuh itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Coba dihitung ya. Hasilnya berapa itu? 28 ya. Nanti dihitung lagi ya. Setelah 28 suku yang selanjutnya berapa? Bilangan yang selanjutnya. Ya. Bisa ya? Ya. Bapak anggap bisa saja dulu ya.
tidak akan kita bahas ya. Coba lanjutkan pola bilangan aritmatika contoh di atas ya. Insya Allah kalian bisa ya. Kalau misalkan belum paham, boleh bertanya ya lewat WhatsApp atau sejenisnya apa saja ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ya, pola bilangan geometri. Kalau tadi aritmetika ya bedanya sama maaf. Nah, sekarang pola bilangan geometri, cirinya yaitu jika setiap suku mempunyai rasio yang sama. Nah, jadi rasio itu perkaliannya itu atau perbandingannya itu sama, dikali atau dibagi suatu bilangan. Kita contohkan. Nah, yang pertama 1, 2, 4, 8. Kita lihat suku pertama. Maksud suku pertama itu bilangan yang pertama. Bilangan pertama berapa? 1 ya. Bilangan kedua, suku kedua 2. Bilangan ketiga 4. Bilangan keempat 8 ya. Nah, coba kita lihat suku pertama atau bilangan pertama dengan bilangan kedua itu dikali dengan 2. Coba 1 kali 2 berapa? 2. Ya kan betul ya. Sekarang bilangan kedua dengan ketiga. Bedanya rasionya adalah 2. 2 kali 2 4. Sekarang selanjutnya 4 kali 2 8. Bilangan selanjutnya berapa? Coba. Ada yang bisa? Berarti 8 dikali 2 berapa? 6. Berarti bilangan selanjutnya adalah 16. 16 selanjutnya lagi 16 dikali 2 32 dan selanjutnya ya. Terus ada yang kedua lagi, contoh yang kedua 1, 3, 9, 27. Yang ketiga 128, 64, 32. Ini berkurang ya, terus berkurang. Pada contoh nomor 1 rasionya adalah 2. Tadi sudah disebutkan. Kita lihat contoh nomor 1 ya. Bilangan pertama dengan bilangan kedua 1 ya. Yang pertama itu 1 kali 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 ya. Itu ya. Bisa dilanjutkan lagi. Contoh nomor 2 rasionya adalah 3 ya. Lihat contoh nomor 2 yang di atas. Ada angka 1 ya. 1 kali 3 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 dihitunglah. Kering ya. Jadi rasionya 3. Nomor 3, contoh nomor 3 rasionya adalah setengah. Nah, kenapa setengah? Coba kita lihat contoh yang di atas tuh ya, yang 3 128. Sekarang 128 ke 64 berarti dikali dengan setengah ya. Jadi setengahnya daripada 128 adalah 64. Selanjutnya 64 dikali setengah adalah 32. Nah, 32 kali setengah berapa? Ada yang tahu? 32 dikali setengah atau setengahnya daripada 32 berapa? 18. Berapa? Ya, segitu ya. Dihitung lagi. Sengaja ya. Biar dihitung lagi. 30 dibagi 2 berapa? Ya, bisa lah. Coba lanjutkan pola bilangan geometri di atas ya. Nah, ini